Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku sebangsa dan setanah air. Welcome back bersama dengan gue sini Doni Prey, dan hari ini kita bakal ngasih perbandingan antara Blokis Sunarto yang versi Shippuden dengan SHF yang versi Shippuden juga teman-teman. Apakah lebih baik si Blokis ataukah lebih baik SHF? Langsung kita bahas saja. Karena banyak dari kalian yang nge-DM di Instagram gua, "Bang, tolong bikin perbandingannya ya lebih detail soal Blokis Naruto sama SHF Naruto ya." Jadi akhirnya gua bikin perbandingan di sini ya buat kalian yang penasaran dan bisa mengambil kesimpulan nantinya apakah mau beli Blokis ataukah mau beli SHF-nya teman-teman ya. Kita akan bahas secara detail sedetail-detailnya ya. Gua di sini ngebahas tentang fisiknya si Naruto ya. Jadi bukan dari aksesorisnya. Karena dari aksesorisnya itu ada perbedaan ya. Kalau yang di sini bedanya, kita di sini dapetin stand base-nya, yang mana si SHF itu dia nggak dapet stand base-nya teman-teman. Jadi menurut gua kalau dari segi stand base ya, jadi lebih bagus ini karena dia dapat stand base, sedangkan si Sunarto ini dia nggak dapet stand base. Tapi dari soal aksesoris teman-teman ya, jadi lebih banyak si SHF ini ya. Yang gua beli ini adalah versi Jinchuriki Entrusted with Hope ya. Sebenarnya gue juga punya yang versi first release-nya, yaitu yang menurut gue SHF yang paling jelek kayak gitu ya. Ada juga best selection ya. Jadi gue tuh lumayan banyak yang SHF yang normal kayak gini ya. Buat kalian yang pengen penasaran ya, kalian bisa cek review gue SHF Naruto gue yang lama-lama ya. Itu udah ada beberapa yang gue review ya. Nah untuk yang ini tuh adalah SHF yang menurut gue paling bagus ya, yang versi terbarunya Entrusted with Hope. Jadi dia tuh banyak banget wajah penggantinya. Totalnya di sini kita dapat ada 4 ya. Ini kalian bisa lihat nih, aksesorisnya banyak banget nih. Tuh, ada 4 ya wajahnya ya. Ada si Sunarto yang udah berubah jadi setengah QB ya. Ada yang senyum, wajahnya kayak gini, kayak gitulah intinya ya. Nah, ini adalah wajah yang paling gue suka ya. Wajah si Sunarto yang lagi mode alainya kayak gitu ya. Nah kita lihat untuk di bagian detailnya ya. Untuk ini tuh dia bahannya plastik ya, bener-bener plastik ya, plastik khas model kit yang kalian bisa lihat mengkilat gitu ya. Tapi plastiknya ini lumayan solid ya, lumayan solid dan lumayan padat. Kalau kalian suka main Figurize atau main Bandai atau main Gundam kayak gitu ya, dia tuh plastiknya tuh kayak kopong, ringan kayak gitu, ringkih ya. Yang ini tuh menurut gue jauh lebih baik daripada buatan Bandai plastiknya ya. Untuk ukuran model kit bener-bener bagus, solid ya. Gue suka banget sama Blokis ya. Tapi di bagian sini dia itu bahannya itu kayak semi-semi karet kayak gitu teman-teman. Dan salah satu poin plus yang gue suka sama si Blokis ini adalah kalau kalian artikulasiin dia enak ya, nggak gampang lepas, nggak gampang letoy. Jadi ini enak untuk gerak-gerakin atau pose-posenya juga nggak gampang lepas teman-teman. Kalau yang buatan Bandai SHF ya, kalau bikin model kit ini menurut gua sangat ringkih banget ya. Gua punya beberapa Figurize, punya Gundam juga. Gua sangat tidak enjoy banget kalau kalian mau pose-pose atau maininnya. Jadi ini adalah salah satu poin plusnya juga ya. Ini untuk dari segi artikulasi enak, playable ya buat dimainin. Ini menurut gua udah setara lah ya sama SHF. Lumayan enak juga, sama sih. Tuh, sama enak, sama-sama enak gitu kalau kalian mau bikin gerak-gerakin si Naruto-nya. Perbandingan selanjutnya adalah untuk di bagian kunai ya. Untuk di bagian kunainya, nah ini yang versi Blokis punya ya. Dia cuma polos kayak gini doang ya, karena dia satu part utuh ya. Jadi dia nggak terpisah kayak gitu ya. Biasanya kalau dia di Bandai, buatan Bandai biasanya kalau kayak gini tuh dia bisa yang terpisah. Misalnya di bagian sini sama bagian sini terpisah gitu kan. Jadi warnanya tuh bisa beda teman-teman. Nah kalau yang ini dia warnanya hitam polos seperti ini ya. Nah ini untuk yang versi ininya. Untuk yang versi SHF-nya seperti ini ya. Jadi ada kayak detail-detail apa sih, kayak kain-kainnya kayak gitu ya. Jadi ini salah satu perbedaan yang kedua ya. Ini juga beda ya, kunainya di sini ada ini ya, ada ujungnya kayak gini ya. Ini nggak ada tuh. Ya. Jadi ini adalah salah satu perbedaan dari kunainya. Nah, ini dia perbedaan dari segi si Rasengan-nya ya. Rasengan-nya kayak gini. Ya, ini yang versi SHF punya, dia bahannya adalah kayak semi-semi karet kayak gitu. Jadi
warnanya tuh biru, terus bagian sini tuh ada gradasi warna ke putih kayak gitu teman-teman ya. Sedangkan untuk di bagian ini dia bahannya plastik ya, bener-bener plastik transparan kayak gitu nih. Kelihatan banget plastiknya ya tuh. Tapi sebenarnya kalau dari segi rasengan sebenarnya lebih cocok bahan plastik kayak gini teman-teman ya. Tuh. Jadi kelihatan banget kayak bola anginnya tuh kayak kelihatan lebih natural aja sih. Kalian setuju nggak? Nih, kalau yang ini kan bahannya ini ya tuh. Kayak bukan rasengan kayak gitu kan. Kayak apa gitu ya. Ini gue sebenarnya lebih setuju kayak gini. Jadi ini benar-benar kelihatan lebih rasengan kayak gitu, lebih hidup gitu rasengannya ya. Setuju nggak kalian ya? Nah, di versi yang Blokis dia dapetin ini teman-teman, yang versi Rasen Shuriken kayak gini. Sebenarnya si Naruto tuh ada juga ya, tapi kalian harus beli yang versi Naruto yang udah jadi apa sih namanya itu? Yang pakai jubah itu Sage mode ya, Sage mode kayak gitu. Kalau gua nggak salah ya. Nah, jadi ya dia kelebihannya cuma dapat ini aja sih. Nah, sekarang kita ngomongin detail ya. Kita lebih fokus ke detailnya ya. Di sini gua udah sengaja ambil si Naruto ya, kita ganti dengan wajah yang sama persis ya ekspresinya ya. Pertama kita lihat dulu dari rambutnya seperti ini. Jadi nggak terlalu banyak perbedaan, tapi menurut gua rambutnya itu lebih natural si Naruto kayak gitu ya. Jadi ini tuh scope-nya tuh kayak apa ya? Kayak duren gitu ya. Kayak duren tuh. Menurut gua tuh lebih apa namanya tuh? Lebih naturalnya si Naruto ya. Dan untuk detailnya ini sama-sama bagus ya. Untuk di bagian Konohanya, pelindung Konohanya benar-benar bagus banget. Dibikin metalik kayak gitu, bagus banget, cakep banget. Nah, untuk di bagian wajahnya ini. Nah, ini adalah salah satu wajah yang sama persis ya. Tapi menurut gua jauh lebih bagus SHF punya ya. Ini tuh dia kesannya tuh kayak ketawa tapi marah teman-teman. Jadi benar-benar kaku banget untuk di bagian ekspresinya. Sedangkan Naruto ini benar-benar jelas kelihatan ini adalah orang yang lagi senyum. Kayak senyum menyeringai kayak gitu teman-teman. Sedangkan ini karena alis matanya kayak gini, jadi dia nggak jelas dia itu sebenarnya senyum apalagi marah. Kalau kayak gini kan jelas kan tuh ya. Kalian bisa nilai sendiri lah ya tuh. Lebih bagus mana nih menurut kalian nih untuk ekspresinya? Menurut gue sih lebih ekspresif si Naruto, lebih natural kayak gitu ya. Nah, untuk di bagian wajah, dia bahannya plastik ya karena dia model kit kayak gitu kan. Jadi dia kelihatan glossy kayak gitu yang bikin wajahnya itu terlihat kurang premium. Sedangkan Naruto tuh dia bagian plastiknya tuh bagus teman-teman ya. Tuh. Jadi kalian bisa menilai lah ya. Nah, untuk hidungnya tuh Naruto tuh yang di bagian plastiknya tuh lebih apa ya? Kayak lebih menonjol kayak gitu teman-teman. Jelas gitu kan hidungnya. Kalau Naruto yang ini nggak begitu jelas. Tapi menurut gua lebih suka yang Naruto sih, yang versi SHF sih ya. Kayak gini. Nah, untuk di bagian red slittingnya tuh kalian bisa lihat si Naruto itu dia ada detail-detail red slittingnya, zippernya, zigzag-zigzagnya. Sedangkan ini nggak ada. Jadi dia cuma lurus kayak gini aja. Tapi untuk di bagian zippernya dia sama-sama ada zippernya teman-teman tuh. Tapi menurut gua untuk zippernya si Naruto menurut gua jauh lebih detail ya, lebih detail sedikit lah. Nah, untuk di bagian sini kalian bisa lihat entah kenapa menurut gua yang lebih detail itu malah si Blokis ya, karena dia ada efek yang merahnya kayak gini ya. Sedangkan yang ini ada ya, tapi nggak begitu kelihatan tuh. Ada tapi nggak begitu kelihatan di bagian sini. Di bagian belakangnya seperti ini. Gua nggak tahu nih lebih akurat mana di animenya ya. Warna merah. Ini agak ke pink ya, agak pink ungu kayak gitu. Nah, untuk yang penasaran nih, gua bikin screenshotnya di sini ya. Jadi di animenya itu sebenarnya seperti ini ya. Nah, kayak gitu. Itu adalah salah satu perbedaannya juga nih. Nah, untuk di bagian kantongnya yang si Naruto ini dia warnanya coklat, sedangkan ini warnanya abu-abu nih. Nanti gua juga kasih di animenya seperti ini nih screenshotnya ya. Jadi mana yang lebih akurat kalian bisa bandingin sendiri ya. Di bagian belakangnya di sini juga bisa kalian lihat ya, sama-sama ada detail kantongnya seperti ini. Naruto juga ada. Nah, di bagian sini dia juga ada tempat kunainya, shurikennya kayak gini ya. Dan di bagian kakinya juga sama ya. Ini sama-sama detail kakinya tuh. Yang ini Blokis ya, yang ini adalah SHF. Di bagian bawahnya juga sama-sama detail. Tapi menurut gue dari segi detailnya lebih bagus Blokis ya untuk di bagian bawah kakinya ya, lebih menonjol kayak gitu. Sedangkan Naruto tuh nggak terlalu menonjol nih, tuh dia tuh lebih nonjol kayak gitu teman-teman ininya tuh. Kalian bisa lihat ya. Kalau si Naruto tuh polos,
Tuh nggak terlalu menonjol. Ini sepatunya kayak sepatu tentara kayak gitu, boot tentara kayak gitu untuk di bagian bawahnya. Nah, ini adalah perbandingan wajah keduanya ya. Jadi wajahnya sama ya. Yang ini adalah SHF, yang ini adalah Blokis. Ini beda ya. Jadi dia ini agak lebih senyum sedikit ya bedanya ya. Kalau yang ini Naruto-nya memang lagi mode normal gitu ya. Jadi memang ini nggak bisa di apa namanya itu dibandingin ya. Tapi menurut gua cukup oke lah kalau dibandingin ya. Bedanya tuh ya, kalian bisa melihat untuk di bagian alis matanya si Naruto itu ada di bagian alis matanya ujung-ujungnya tuh ada hitamnya ya. Sedangkan di Naruto dia nggak ada. Jadi dia alis matanya tuh nggak ini ya. Nggak kayak si Naruto yang ada garis hitamnya. Jadi dia memang kuning semuanya tuh kayak gitu teman-teman ya. Nah, ini adalah perbandingan terakhir. Sebenarnya ini adalah headscarf yang berbeda ya, untuk bagian wajah yang berbeda tapi mirip gitu teman-teman ya, karena dia sama-sama wajahnya tuh lagi kebuka mulutnya. Kalian bisa melihat yang si Naruto ini agak aneh ya, tidak natural sekali di bagian wajahnya, terutama kenapa dia mata yang sebelah kanan itu kayak mengernyit kayak gitu ya. Jadi kesannya itu tidak natural. Sedangkan kalau dia mau bikin emang beneran marah ya, harusnya bikin kayak gini, mainin alis matanya aja, nggak usah matanya dikernyit kayak gini teman-teman ya. Jadi agak kayak kurang natural kayak gitu, kayak kurang dapet gitu ya. Sedangkan si Naruto ini bener-bener kalau lagi marah tuh kelihatan banget marahnya tuh. Bagus banget ya. Nah, sekarang kita bahas untuk di bagian proporsi badannya ya. Menurut gua proporsi badannya si Blokis ini agak sedikit aneh ya. Kalian bisa lihat untuk di bagian bajunya ini, dia si Naruto-nya tuh terasa agak kurus ya. Tuh di bagian bajunya ini dia kayak selimpit kayak gitu. Bagian ininya kayak selimpit gitu, agak kecewek-cewekan kayak gitu ya, karena dia di bagian sininya nyamping itu kayak gitu kan potongannya kan. Sedangkan si Naruto ini dia potongannya tuh walaupun ada banyak potongan kayak gini tapi dia bagus gitu teman-teman, proporsinya tuh lurus kayak gitu ya. Walaupun ini ada kayak potongan yang nggak lurus kayak gitu, tapi intinya tuh dia dapat gitu proporsi badannya gitu. Ini tuh dia terlalu kurus kayak badan cewek kayak gitu ya, karena dia langsing kayak gini, seret kayak gitu ya. Nah, untuk di bagian ininya gue lebih suka yang versi Naruto ya, karena memang walaupun dia si Naruto ini banyak potongan-potongan ininya, tapi dia tuh lebih bagus kayak gitu teman-teman untuk proporsinya. Sedangkan Naruto di sini gue nggak sukanya itu dia bentuknya kayak gini teman-teman, tuh kayak gini. Jadi susah disembunyiin kayak gitu, di bagian itunya tuh agak terasa aneh kayak gitulah ya. Nah, untuk si Blokis ini juga anehnya dia badannya tuh nyamping kayak gitu ya, tapi tangannya gede gitu, tangannya tuh gobor gitu untuk di bagian jaketnya kayak gitu teman-teman. Sedangkan kalian bisa lihat di sini, ini proporsi badannya bagus ya, ini sama ininya pas kayak gitu ya, dan di bagian kakinya juga pas tuh ya. Jadi dia nggak gede gitu, jadi ukuran bajunya tuh fit semua dari kaki sama badan itu bagus kayak gitu teman-teman. Sedangkan ini kalian bisa lihat ya, kaki badannya itu jaketnya di bagian sini kurus, di bagian sini gede ya, gobor kayak gitu ya. Di bagian kakinya itu gede teman-teman. Jadi ibaratnya si Naruto ini misalnya bajunya itu dia pakai ukuran S ya, dia pakai celananya ukuran L. Kalian bisa lihat ya, ini gede banget tuh. Jadi dia proporsinya tuh kurang bagus aja kalau dibandingin sama jaketnya. Kalian bisa lihat untuk yang di Naruto ini ya, bener-bener bagus proporsinya tuh ya. Dan tingginya juga beda kayak gitu ya. Untuk warnanya sendiri ya, untuk si Naruto ini dia agak kusem kayak gitu warnanya. Nah, ini tuh dia lebih terang, warna orange-nya kayak gitu ya. Nah, terakhir untuk kita bahas untuk di bagian artikulasinya. Untuk di bagian artikulasi kalian udah pasti tahu lah siapa pemenangnya ya. Dari sini juga udah kelihatan tuh. Untuk di bagian sini Naruto-nya cuma ada bagian sininya doang ya. Sedangkan di sini Naruto-nya ada di bagian sininya juga. Nah, terus di bagian kepala dia bisa nunduk ke atas segini jauh ya, ke bawah segini jauh, kiri kanan bisa puter-puter kayak gitu kan. Sedangkan ini dia nggak bisa ke atas dan nggak bisa ke bawah ya, karena di bagian lehernya itu pendek, sedangkan Naruto ini lehernya panjang ya. Jadi juga ada artikulasi juga di bagian lehernya si Naruto ini tuh, ada artikulasi di bagian leher di bagian sini, sedangkan di sini nggak ada. Si Naruto ini ada teman-teman, nih di bagian kerah jaketnya ini ada artikulasi kayak gitu teman-teman ya. Dan ini untuk di bagian sini dia kayak gini tuh, ada artikulasi juga di bagian sini, rambutnya di sini ya. Ya, jadi itu adalah salah satu kelebihannya. Ya, untuk di bagian sini kalian udah bisa kelihatan ya. Ini nggak usah gua bahas lagi ya lah ya. Ini banyak banget artikulasinya ya. Nah, ini juga dia bisa sejauh ini ya. Sedangkan si Naruto ini
cuma bisa segini. Oh, ini sama sih. Ya, kurang lebih sama ya. Tapi untuk di bagian sini lebih banyak Naruto ya. Dan di bagian kaki juga lebih enak mainin si Naruto. Karena untuk di bagian sini, dia tuh di bagiannya di sini lurus ya. Sedangkan ini dia agak aneh teman-teman ya. Jadi dia tuh miring kayak gini. Miring. Kalian bisa lihat ya, Naruto itu lurus di bagian sini. Yang bikin Naruto ini artikulasinya jadi enak kayak gitu tuh kalau mau digerak-gerakin. Sedangkan ini tuh dia mepet sama ini teman-teman, sama selangkangannya. Jadi ini juga nggak enak dimainin tuh di bagian sini ya. Sebenarnya bisa diputar tapi keras gitu teman-teman di bagian sini. Sebenarnya harusnya bisa diputar sih ya. Jadi itu salah satu kekurangannya ya. Jadi memang selangkangannya ya lebih bagus ini kemana-mana gitu ya. Nih dia kalau dibikin kayak gini tuh enak Naruto-nya tuh. Tuh enak Naruto-nya tuh, bisa digerak-gerakin kayak gitu teman-teman ya. Jadi intinya kalau dari segi artikulasi ya menang jauh si SHF ya. Nah, kesimpulan terakhirnya adalah manakah yang lebih bagus, yang lebih baik ya antara SHF sama Blokis Naruto ya. Memang ada plus minusnya ya. Untuk kalau yang menurut gua pribadi ya jauh lebih bagus ya ini Blokisnya masih belum bisa menyaingi SHF atau Bandai menurut gua ya. Jadi kalau kalian denger sama review-review yang lain yang bilang, oh ini lebih bagus dari SHF, bisa nyaingin SHF ya. Ini gue review jujur ya dari sudut pandang gue sebagai orang yang juga pengoleksi SHF atau Figma ya. Udah lama banget gue ngoleksi figur 1/12. Ini menurut gue jauh lebih bagus teman-teman ya. Dari segi apapun ini jauh lebih bagus ya. Dari segi bahan, artikulasi, detail, apa segala macam ini jauh lebih bagus. Cuma memang untuk harganya ini memang jauh lebih mahal daripada si ini ya. Kalau ini kan harganya di bawah 200.000 ya, 100 ribuan lah gue dapet ini ya. Sedangkan ini gue beli dulu tuh harganya 550.000. Jadi memang untuk dari segi harga juga beda. Nah ini cuma untuk harga segini ya, ini udah cukup bagus menurut gue ya. Ini adalah awal mulai yang bagus dari Blokis. Udah berusaha bikin figur yang skalanya gue nggak tahu jujur ya. Ini gue nggak tahu skalanya sebenarnya 1/12 atau enggak, tapi kayaknya ini bukan 1/12 ya, karena memang Blokis itu kalau bikin figur tuh agak lebih rendah, lebih kecil sedikit kayak gitu teman-teman ya. Ya menurut gue untuk harga segini tuh sangat worth it karena memang sesuai dengan harganya yang memang jauh lebih murah teman-teman. Dan ini untuk artikulasi apa segala macam enak buat dimainin ya, nggak kayak model kit Bandai yang menurut gue sangat ringkih dan gampang patah ya, dan nggak enak banget buat dimainin. Ini menurut gue udah enak banget sih buat dimainin ya, karena Blokis tuh bagus banget ininya, untuk ball joint itu bagus gitu teman-teman, enak dimainin dan nggak gampang letoy juga. Tapi memang untuk di bagian ekspresi memang agak kurang kayak gitu ya. Menurut kalian ya, apakah kalian setuju dengan pendapat gua? Tulis di kolom komentar, oke? Oke teman-teman, jadi sekian ini dia perbandingan jujur gua ya. Jadi memang gua ini adalah murni pendapat jujur gua, nggak ada dibayar sama Bandai atau kayak gimana juga. Gua juga nggak disponsorin sama Blokis. Jadi memang ini murni kejujuran gua ya. Buat kalian yang penasaran apakah Blokis Naruto itu lebih baik ya katanya ya daripada SHF. Mungkin mereka belum pernah megang SHF-nya atau kemana juga gua nggak tahu ya. Tapi ini gua udah perbandingannya ya. Jadi dari segi kualitas memang masih jauh ya dibandingkan sama Blokis punya. Cuma Blokis untuk harga segini tuh menurut gua udah sangat bagus ya untuk di kelasnya kayak gitu ya. Dan ini juga awal pertama si Blokis, awal yang baik ya, udah bikin figur, mereka udah bikin berusaha kayak gitu ya. Memang dari segi walaupun dari segi proporsi menurut gua masih sangat kurang kayak gitu ya, tapi menurut gua untuk harga segini tuh udah lumayan oke sih ya. Mau disandingin sama SHF ya, bikin klon ya, bikin Kage Bunshin-nya, ini menurut gua masih cocok sih tuh. Masih oke aja kayak gitu ya kalau kalian mau sandingin bareng kayak gitu ya. Nah, nanti gue juga udah punya Boruto-nya dan gue juga punya SHF Boruto, punya Blokis Boruto-nya juga ya. Setelah ini nanti gue akan bandingin juga sama si Boruto-nya, apakah juga masih lebih bagus yang Blokis atau masih bagusan SHF kayak gitu ya. Ditunggu aja nanti reviewnya yang versi Boruto ya. Oke teman-teman, jadi sekian perbandingan videonya seperti ini ya untuk perbandingan Blokis sama Bandai SHF ya. Semoga bisa menjadikan referensi buat kalian ya. Kalau kalian punya budget lebih, menurut gua ini jauh lebih bagus ya. Apalagi ini kalau kalian mau pose-pose, mau bikin fotografi, ini menurut gue jauh lebih bagus dan lebih solid. Tapi kalau kalian budgetnya terbatas ya, alternatifnya adalah si Blokis ini. Blokis ini juga kalau kalian pengen bikin
cloning Kage Bunshin menurut gue juga masih cocok aja kayak gitu ya kalau kalian bandingin sama si SHF ini teman-teman. Oke teman-teman, jadi itu dia video hari ini dan have a nice day, bye bye.